Shalom, kami dari kelompok 1 akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, pengertian konsep dan identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Nah, kata identitas ini berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas merupakan ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti kartu tanda penduduk atau KTP, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Konsep kata dasar yang kedua yaitu kata nasional. Kata nasional dalam bahasa Inggris yaitu nasional, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan lebih mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Contoh dari konsep identitas nasional. Contoh dari konsep identitas nasional ini dapat kita ketahui setiap negara memiliki identitas masing-masing. Oleh karena itu, salah satu identitas nasional negara Indonesia yaitu bendera. Nah, bendera ini berwarna merah putih. Bendera merah putih ini yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Jadi, mengapa diperlukan identitas nasional di setiap negara? Karena dengan adanya identitas, kita dapat mengetahui atau membedakan dengan melihat warna bendera dari setiap negara. Misalnya, negara Indonesia memiliki warna bendera merah putih, sedangkan Prancis memiliki 3 warna yaitu biru, putih, dan merah. Materi yang kedua yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Maksud dari materi tersebut adalah sejak tercapainya kemerdekaan 17 Agustus 1945, kebangkitan nasional bersama Sumpah Pemuda 1928 agaknya lebih memiliki makna simbolis daripada hal-hal lain. Ia merupakan simbol penting dari perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih berharkat dan bermartabat. Simbolisme jelas sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam usaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik pada hari ini dan di masa depan. Perjalanan negara bangsa ini jelas masih jauh daripada selesai. Bahkan boleh jadi tidak akan pernah selesai. Negara atau bangsa Indonesia tampaknya masih harus bergaul kembali dengan hal-hal yang dasar dalam kehidupan. Contoh dinamika dan tantangan identitas nasional, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian. Yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin. Mengapa identitas nasional itu penting? Identitas nasional itu penting untuk mempersatukan bangsa, dipergunakan sebagai panduan dan pemersatu agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Konsep dan urgensi integrasi nasional mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dan wadah NKRI, dan mampu mengevaluasi urgensi dan integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dan wadah NKRI, dan mampu mengusulkan hasil studi kasus terkait esensi urgensi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Integrasi nasional adalah kesatuan identitas antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama, dan daerah yang berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui bahwa kita semua adalah satu. Contoh integrasi nasional di lingkungan masyarakat yaitu pelaksanaan gotong royong, saling menghargai, sikap saling berbagi dan tidak sombong. Konsep dan urgensi integrasi nasional sangat penting di Indonesia, karena integrasi nasional dapat menumbuhkan kesadaran rakyat dalam suatu negara untuk dapat meningkatkan cara menghadapi keberagaman yang ada. Dan yang kedua, integrasi nasional lebih membuat kita bisa untuk menyaring ideologi yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, integrasi nasional membuat kita mampu untuk lebih aktif dalam era globalisasi dalam segala hal. Dan yang keempat, integrasi nasional dapat membantu rakyat mencapai tujuan bersama. Keempat yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan. Pertama, pengertian konstitusi. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Dalam bahasa Italia berarti constitute, dan dalam bahasa Inggris berarti constitution, dan dalam bahasa Belanda berarti constitutie, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud di sini adalah membentuk suatu negara. Secara terminologis, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, yang dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi konstitusionalisme. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Dan yang ketiga, menjamin hak-hak asasi warga negara. Contoh urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa: mencintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Karena sebagai penerus bangsa, kita perlu menunjukkan perasaan bangga dan senang dalam membantu para pengusaha penjual barang buatan negeri sendiri daripada membeli dari luar negeri. Mengapa? Karena membeli produk dalam negeri itu secara tidak langsung kita dapat membantu pemerintah mendongkrak pemasukan dalam negeri dengan menambah jumlah investasi dalam negeri.